Fungsi rajul yang pertama jamaknya rijal adalah qawam. Qawam. Apa itu qawam? Qawam itu memimpin, melindungi, mengayomi, dan seterusnya. Karena itu ketika laki-laki ditugaskan dengan fungsi-fungsi ini, termasuk maaf sekali menggunakan kekuatannya untuk mencari sumber-sumber kehidupan, kerja, cari nafkah dan sebagainya, disebut dengan rajul. Karena itu fokus. Kenapa kemudian diciptakan seperti ini? Karena punya tugas disebut dengan qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan segala fungsi ini. Sebaliknya perempuan disebut dengan untha. Apa itu untha? Sederhana. Untha itu asalnya ciri-ciri fisik yang beda dengan laki-laki. Misal, di perempuan ada yang sifatnya bisa digunakan untuk menyusui, memberikan ASI. Itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan untha. Di perempuan ada sifat-sifat yang bisa menampung janin, rahim, bisa mengandung. Itu cuma bisa perempuan. Maka itu termasuk pada ciri untha. Jadi kalau seseorang disebut untha artinya bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu diantaranya. Saya mau tanya pada Anda, mohon maaf sebesar-besarnya, ada laki-laki yang bisa mengandung? Tidak, karena itu laki-laki tidak disebut dengan untha, zakar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sampaikan. Masya Allah, kita lihat apa yang ada dalam kotak. Baik, jazakallah khair. Bismillah. Saya langsung. Baik. Anak dan suami saya bertanya pada saya, namun saya tidak bisa jawab. Anak, why do girls have for salat behind the boys? Suami, if man or woman are created equal, why can't pray in the same row? Oke, bagaimana saya menjawabnya? Sederhana. Buka Quran surah ke... Oh, tidak jelas. Anak saya bertanya kenapa anak laki-laki sholat, anak perempuan sholatnya di belakang laki-laki. Kemudian suami saya bertanya, kalau memang perempuan dengan laki-laki diciptakan setara, kenapa kemudian safnya berpisah? Kenapa nggak bisa sama-sama dampingan? Ya, oke, saya nggak bisa jawab. Bagaimana jawabannya? Quran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-4 ayat 34. Ini kita turunkan lagi, kita mundurkan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian setelah itu baru kita turunkan kemudian ke fungsinya di Quran surah ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat ke-29. Right. Ya, sudah? Ya, mari kita lihat pelan-pelan. Saya mulai dari bawah dulu ya, sebelum tadi, karena ini pertanyaan ada suami, ada istri, ada anak, dan terkait dengan salat. Baik, nanti safnya saya turunkan lewat hadis-hadisnya belakangan. Saya mau mulai dari sini dulu supaya logika kita berjalan. Quran surah 51 ayat 49. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Semuanya selain aku, kata Allah, saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan, kata Allah. Di bedanya Tuhan dengan manusia, dengan makhluk, kata Allah, pertama kita mesti rasional dulu. Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan makhluk, kenapa dipertuhankan? Ya, rasional ya, logis ya. Jadi Tuhan mesti beda dengan makhluk, jelas? Di antara perbedaannya, kalau makhluk lemah, Tuhan mesti lebih kuat. Di antaranya apalagi, kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau Tuhan berpasangan, apa bedanya dengan makhluk? Kalau makhluk mengandung, Tuhan tidak boleh mengandung. Kalau makhluk beranak, Tuhan tidak boleh beranak. Kalau makhluk diperanakan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau ada yang mirip seperti itu, berarti bukan Tuhan, karena sama dengan makhluk. Makanya ketika Yesus dipertuhankan, Isa dipertuhankan, kemudian disoal, Isa kan dilahirkan, masa sama dengan Tuhan? Tidak, Tuhan nggak boleh sama. Maka ada yang berkata, Isa ya Yesus itu kan beda. Dia lahir tanpa bapak. Maka saya jawab, ada yang lebih hebat, namanya Adam, lahir tanpa ibu dan bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Maka dijawab lagi, dia bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Baik, ada yang lebih hebat, menghidupkannya dicincang dulu, habis dicincang dipisahin cincangannya. Itu Nabi Ibrahim, Quran surah kedua ayat 260 paling kiri sebelah atas. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah tunjukkan padaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam tu'min, kamu enggak beriman, enggak yakin? Kata beliau, qala bala walakin yatma'inna qalbi, saya yakin cuma untuk menenangkan hati saya. Kata Allah, kamu coba potong-potong burung, potong-potong, cincang.
Kemudian tempatkan di 3 bukit berbeda. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil aja, panggil. Persis sama dengan kalimat Nabi Isa. Kata Nabi Isa, hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengatakan hidup dengan izin Allah. Begitu dikatakan hidup, semua menyatu lagi datang pada Nabi Ibrahim. Nabi Isa cuma nepuk hidup dengan izin Allah, bangun. Mayatnya masih utuh. Nabi Ibrahim dicincang dulu. Disebut hidup, hidup nyatu lagi. Lebih hebat Nabi Ibrahim dibanding Nabi Isa. Tapi sampai sekarang nggak ada yang menuhankan Nabi Ibrahim. Saya mau katakan sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Jelas? Right, sekarang karena Tuhan itu tidak boleh dilahirkan, Tuhan tidak boleh diperanakan, Tuhan tidak berpasangan, berarti makhluk harus berpasangan. Makanya semua makhluk mau berakal mau tidak berpasangan. Kambing, hewan punya pasangan. Jantan, betina. Tumbuhan punya pasangan. Lihat benang sari dengan putik, siang dengan malam, hitam dengan putih. Maka manusia pun punya pasangan. Apa pasangannya? Dan tidak pernah diciptakan manusia kecuali 2 jenis ini. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Awas. Ada di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Fokus, saya mau urutkan supaya paham betul detailnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, masih ingat uraian saya di awal tadi? Kalau disebutkan nas berarti manusianya siapa? Semua, tanpa kecuali. Semua, tanpa kecuali. Hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian cuma 2 tipe, kalau bukan dzakar untha. Kalau bukan laki-laki perempuan. Nggak ada yang ketiga. Maaf ya. Kata Allah, zakar. Kedua, unta. 1, 2. Cuma 2 jenis, nggak ada yang ketiga. Nggak ada zakar ke unta-untaan atau unta ke zakar-zakaran. Nggak ada. Laki-laki yang punya sifat perempuan atau perempuan yang ke laki-lakian nggak ada. Jangankan manusia, pada hewan pun nggak pernah ditemukan. Misal, saya belum pernah misalnya ada di Australia ada kambing homo. Nggak ada. Atau sapi yang lesbi misalnya, ada? Tidak ada. Nggak ada masuknya kurban. Ntar nanti 5 bulan lagi ada kurban. Begitu dijual, berapa harga kambing ini? Ini murah pak, cuma $1. Kok bisa? Homo? Nggak pernah. Jadi kalau kambing aja, hewan saja tidak, apalagi manusia. Nah kita lepaskan bab ini, kita nyambungkan kepada konteks pertanyaannya. Lihat baik-baik. Ketika Allah ciptakan laki-laki, disebutkan dengan zakar. Zakar itu ciri-ciri fisik yang membawa maslahat kehidupan. Memang diciptakan seperti itu karena fungsi hidupnya harus sesuai dengan keadaan tubuhnya. Di tubuhnya didesain oleh Allah untuk menampilkan fungsi kehidupannya. Makanya ketika dia jadi melekat fungsinya, dirubah nama dari zakar jadi rajul. Rajulun, jamaknya rijal. Ini fungsinya, tubuhnya disebutkan. Nanti saya masuk ke ciri-ciri. Kemudian ketika diterapkan jadi rajul. Apa itu rajul? Rajul itu sesuatu yang punya penampilan yang pijakan yang kuat, sifat yang tegas, kata-kata yang cukup luar biasa tampak, dan punya ciri fisik yang menunjukkan sifat ketangguhan. Kumis, ada janggut, ada kekekaran, ada otot yang beda dari makhluk yang lainnya. Kenapa semua itu diciptakan? Ada hikmah dalam kehidupan. Apa diantara hikmahnya? Pertama, dia diciptakan oleh Allah. Pertama, untuk dengan kekuatannya bisa tampil menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Sifat pemimpin itu diantaranya, maaf, mesti kuat. Kuat mental, kuat fisik. Mesti maaf, mesti tahan dari segala berbagai tantangan. Ujian-ujian, gelisah-gelisah, suara-suara berisik dan sebagainya, ya kan? Nah, dia bisa tangguh mengatasi itu semua, itu rajul namanya. Secara singkat, seorang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya tugas kepemimpinan dalam kehidupan, entah di rumah tangga atau dalam kehidupan sosialnya. Masya Allah. Laki-laki disebut dengan zakar, punya ciri-ciri fisik yang beda dengan perempuan. Tadi ada kumis, ada janggut, ada otot yang lebih kuat, ada macam-macam. Ketika digunakan bertransformasi namanya menjadi rajul. Rajul ini kalau diturunkan lagi ke ayat Quran, Quran surah keempat ayat 34. Fungsi rajul yang pertama, jamaknya rijal, adalah qawam. Qawam. Apa itu qawam? Qawam itu memimpin, melindungi, mengayomi, dan seterusnya. Karena itu ketika laki-laki ditugaskan dengan fungsi-fungsi ini, termasuk maaf sekali menggunakan kekuatannya untuk mencari sumber-sumber kehidupan, kerja, cari nafkah dan sebagainya.
disebut dengan rajul. Karena itu, fokus. Kenapa kemudian diciptakan seperti ini? Karena punya tugas disebut dengan qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan segala fungsi ini. Sebaliknya perempuan disebut dengan untha. Apa itu untha? Sederhana. Untha itu asalnya ciri-ciri fisik yang beda dengan laki-laki. Misal, di perempuan ada yang sifatnya bisa digunakan untuk menyusui, memberikan ASI. Itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan untha. Di perempuan ada sifat-sifat yang bisa menampung janin, rahim, bisa mengandung. Itu cuma bisa perempuan. Maka itu termasuk pada ciri untha. Jadi kalau seseorang disebut untha artinya bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu diantaranya. Saya mau tanya pada Anda, mohon maaf sebesar-besarnya, ada laki-laki yang bisa mengandung? Tidak, karena itu laki-laki tidak disebut dengan untha, zakar. Ketika fungsi ini dilakukan, bukankah saat mengandung ibu memberikan perhatian yang dalam? Baik, saking diberikannya kasih sayang, kadang miring kanan, miring kiri, susah, capek, yang penting di dalam itu merasakan kasih sayang, kan? Kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan, sifat menyayangi, sifat mendampingi, memberikan kasih sayang, memberikan semangat, maka berubah namanya dari unta kepada mar'ah kalau sendirian. Kalau banyak kan disebut dengan nisa. Merasakan, mengayomi, ikut, memberikan semangat, mensupport dan sebagainya, itu nisa namanya. Nah sekarang kita bawa ini ke dalam sholat, dalam kehidupan. Saya tanya pada Anda, maaf sekali, kalau pemimpin, kalau imam, itu yang paling ideal satu atau banyak? Presiden ada berapa? Satu. Baik, fokus ini. Itulah sebabnya kenapa laki-laki digambarkan jadi imam dalam sholat, untuk menunjukkan fungsi ini dalam kehidupan. Latihan dalam sholat. Jadi imam yang baik, kuat bangun, bangunkan istri sholat, bangunkan tahajud, ingatkan sholat, lindungi mereka dari neraka, ayo bawa, arahkan mereka untuk berjamaah, ikut ke masjid, ikut ke majlis ilmu. Karena itu, kenapa posisi laki-laki di depan dibandingkan perempuan? Karena posisi laki-laki digambarkan sebagai imam. Dicontohkan lewat ritual sholat, ini imam mesti satu, fungsinya begini. Maka perempuan ditempatkan tidak di sampingnya tapi di belakangnya, untuk menunjukkan ini imamnya satu, yang lain makmum mengikuti dengan fungsi-fungsi ini. Jadi kalau imam lupa, ucapkan subhanallah. Inna, isi katakan inna a'tayna kal kautsar. Kata suami, bukan itu maksudku inna anzalna. Kata anak, papa kok bicara, batal sholatnya. Kata yang belakang, untung aku nggak bicara, batal semua. Di ketika imamnya lupa, makmum ingatkan. Ketika imamnya salah, makmum mengucapkan subhanallah. Demikian ketika imam mencari nafkah, pulang ke rumah, belum ada yang didapatkan, istri datang, papa sayang, rezeki itu sudah diatur, papa nggak dapat sekarang, itu diakumulasikan, besok insya Allah kita dapat. Nggak apa-apa, mamah dan keluarga tahan lapar, tapi jangan sampai bawa yang haram, karena kami tidak tahan dengan neraka walau sedetik. Itulah fungsinya. Jadi itu digambarkan dalam sholat. Hadirlah Anda di belakang itu, tidak sejajar, karena tidak boleh ada dua imam dalam kehidupan. Makanya buka Quran surah ke-12 ayat 3 sampai 29. Laki-laki digambarkan sebagai matahari, perempuan digambarkan sebagai bulan. Apa fungsi matahari? Menyinari, memberikan sengatan yang panas. Kemudian yang paling hebat itu, mengeringkan air di pakaian yang sedang dijemur itu. Maka demikianlah ketika istri Anda diganggu, sengat tuh lawannya. Keluarga Anda diganggu, sengat. Istri Anda mengalir air mata di pipinya, keringkan dengan bahasa-bahasa Anda. Sayang, kenapa kamu menangis? Satu air matamu itu luka di hatiku. Cie, bikin status. Sederhana. Sebaliknya bulan, apa itu bulan? Bulan itu adalah gambaran dari tampilan keindahan. Makanya Anda kalau ingin melihat yang indah, kan malam bukan lihat cahaya bulan, lihat keindahan bulan. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi 11 gemintang, bersujud ditambah satu mentari, satu bulan, tafsirnya mentari bapaknya, laki-laki, bulan itu ibunya. Jadi tampilkan keindahan ini, pimpinannya matahari, bawa dalam sholat, di belakangnya bulan, tampilkan keindahan dalam kehidupan. Jangan ditukar. Ini perempuan dari bulan pengen jadi matahari, laki-laki jadi bulan. Ada persoalan di rumah tangga, protes ibu, dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Jadi secara singkat, kenapa perempuan tidak sejajar sholatnya dengan laki-laki di sampingnya? Alasan yang pertama, hikmahnya adalah
untuk memberikan gambaran spiritual bahwa ini adalah isyarat dalam kehidupan bahwa laki-laki itu pemimpin. Yang lainnya keluarga di belakang. Jadi setiap laki-laki calon pemimpin, calon pemimpin, calon pemimpin. Walaupun ibunya ada, anaknya ada, tetap anaknya yang laki-laki yang naik. Yang kedua adalah kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Antara laki-laki dengan perempuan, karena fisiknya berbeda, maka sentuhan-sentuhan di antara keduanya bisa melahirkan getaran-getaran yang tidak sama. Dikhawatirkan ketika bersampingan kemudian terjadi gesekan-gesekan, akhirnya muncul kepada syahwat. Dengan syahwat itu bisa mengganggu keadaan sholatnya. Jelas sampai sini? Kenapa perempuan tidak jadi imam? Karena suaranya beda dengan laki-laki. Suara perempuan sebagiannya berupa aurat, desahannya berbeda. Begitu dibacakan kadang terdengar suasana yang tidak sama. Kalau laki-laki punya syahwat berbeda kemudian keadaan yang bisa tampil. Karena itu ada alasan fikih, ada alasan hikmah. Secara singkat, kenapa itu terjadi? Karena Allah ingin menunjukkan hikmah kehidupan yang tadi telah dijelaskan. Bagaimana cara terbaik untuk mengajak suami agar bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah? Caranya gampang, ajak. Ajak sholat, ya, ajak puasa, ajak istighfar, dan cara mengajak pertama doakan dulu. Doakan. Kalau suami keras, jangan dilawan dengan kekerasan lagi. Ya, buka Quran surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas. Kata Allah, "Fassalihatu", istri yang solihah itu qanitatun, taat pada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau suami mengajak pada yang tidak baik, boleh diluruskan dengan cara yang lembut. Misal ada family gathering, Anda disuruh buka hijab. Ya, tidak harus kasar, boleh tolak dengan cara yang lembut. Sayang, aku ini berhijab sejak ibu masih hidup. Ini amanah diberikan oleh Allah kepada ibunda. Aku khawatir kalau aku lepas sekarang, tiba-tiba kemudian Allah wafatkan dalam keadaan tidak berhijab. Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Rezeki kita sudah diatur, cuma aku khawatir berpisah denganmu di surga. Bagaimana kalau aku kenakan ini saja? Mungkin itu jadi lahan dakwah untuk kita bersama. Kalau ada yang terinspirasi mereka berhijab, kita mendapat bagian dari pahalanya. Itu indah sekali. Baiklah kamu kenakan aja hijabnya, nggak ada masalah, kita berangkat. Itu indah. Boleh ditolak dengan cara yang lembut dan nggak usah marah. Mah buka dong hijabnya paling 30 menit ada family gathering. Apa? Nah itu cari masalah. Ya, ajak, doakan dulu. Minta kepada Allah dengan cara yang lembut, dalam sujud, dalam tahajud. Setelah itu jangan dulu ngajak, tampilkan dulu. Dan tampilkan perubahan dari bentuk ibadah itu. Misal, Anda tahajud, kalau tahajud itu muncul pribadi yang baik. Rajin berbuat baik, senyumnya bagus, taat kepada Allah. Kemudian juga baik dalam sikap. Maka setelah tahajud tunjukkan sikapnya baik, sarapan dibuatkan dengan baik, pakaian disiapkan dengan baik. Dia melihat ada perubahan. Kok tumben kamu berubah? Itulah Pak, sejak saya sholat tahajud, rasanya ada nilai-nilai kebaikan dalam jiwa. Ada semangat untuk melayani Papa dalam kebaikan. Kayaknya Papa kalau ikut juga insya Allah akan lebih baik. Enak, begitu sudah jadi malamnya. Kan sifat pemimpin itu Bu, sifat pemimpin ada satu yang paling unggul. Apa satu itu? Ciri khas pemimpin? Bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Makanya kalau ibu ingin memberikan masukan, memulai dengan diri sendiri. Begitu sudah baik, baru kemudian terlihat. Pertama dia akan diam-diam, selanjutnya dia akan mengikuti, dan besoknya dia jadi imam untuk membimbing ibu. Wah, yang paling hebat, kata Allah, ada keluarga yang suami istrinya sebelum subuh bahkan setelah terbiasa dia istighfar sama-sama. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata suaminya, maafkan Papa yang selama ini banyak salah, banyak berbuat dosa. Ya, kalau diwafatkan hari ini semoga Allah muliakan. Istighfar. Pak, Mama juga mohon maaf ya, Mama banyak dosa dan sebagainya. Itu indah. Begitu mereka istighfar, turun rahmat Allah, diberkahi keluarga itu. Ya, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda. Dan intinya demikian, cara mengajaknya berdoa. Setelah itu praktekan, tunjukkan, dan bawa anak-anak. Ya, anak-anak, ajak dulu anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah, Anda sudah, suami akan ikut seketika insya Allah. Ustadz, kaum sebelum umat Nabi Muhammad diingatkan Allah beberapa kali dan langsung dibinasakan. Sedangkan umat Nabi diberi kesempatan sampai ajal untuk bertobat dan diberikan privilege surga lebih dibandingkan umat sebelumnya serta jalur khusus di yaumul qiyamah. Bagaimana konsep keadilan Allah dalam perbedaan tersebut? Oke. Ya, kita lihat Quran surah ke-2 ayat 54 paling kiri sebelah atas. Contoh saja. Quran surah 2 ayat 54. Saya ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Musa punya umat. Pertanyaan saya, umatnya melihat nabinya tidak? Melihat.
Nabi Musa hadir di situ. Umatnya ada, bahkan tongkatnya langsung ditampakkan berubah jadi ular, bisa membelah lautan dan sebagainya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Cuman sedikit yang beriman. Bahkan lihat nabinya dikejar-kejar, mau dibunuh, gak yakin. Baru Fir'aun ditenggelamkan, yakin dengan Musa. Begitu selesai tenggelam, ingkar lagi pada Musa. Time is up. Boleh sedikit? 5 minutes? Right. Isa sama, Nabi Isa 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa berdakwah, mukjizatnya kurang hebat apa? Semua yang sakit gak pakai obat, dokter ada. Cuman yang hebat Nabi Isa, disentuh, sembuh. Disentuh, ada obat disebut dengan masaha. Yang sembuhnya, teman-teman, selesai sudah penyakitnya, maka usapannya disebut Masih, Mesia. Karena itu Nabi Isa disebut dengan Mesia, Al-Masih, Yesus. Kenapa? Setiap nyentuh sembuh. Nabi Isa buta, sentuh sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sembuh. Nabi Isa kolera, sentuh sembuh. Pokoknya dokter bangkrut lah saat itu. Ya, bangkrut. Selesai. Yang mati, hei bangun dengan izin Allah, hidup. Setelah bicara, mati lagi, Nabi Isa. Tapi itu belum mampu meyakinkan umatnya yang melihat itu semua, dikejar-kejar mau disalib. Nabi Muhammad SAW punya umat. Umatnya nggak pernah lihat nabinya. Lihat. Nggak pernah lihat nabinya. Mukjizatnya nggak pernah kelihatan, nabinya nggak pernah tampak, mau beriman. Umat Nabi Musa lihat nabinya, nggak beriman. Nabi Isa kelihatan umatnya sampai mukjizat dahsyat, ada yang nggak beriman, mau dibunuh nabinya. Umat Nabi Muhammad nggak pernah lihat nabinya, mau beriman. Saya tanya pada Anda, siapa yang pernah melihat Nabi Muhammad? Angkat tangan. Even dalam mimpi, angkat tangan. Kok bisa Anda beriman? Makanya langsung Nabi memohon kepada Allah. Lihat kalimatnya ketika duduk singkat, indah sekali. Lihat kalimatnya. Ashtaqu bi ikhwani. Kata Nabi, satu kali saya rindu dengan saudara-saudari saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudarimu? Kata Nabi, lastum ikhwani, kalian bukan saudara-saudariku, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudariku itu adalah orang-orang hebat yang nanti di masa depan gak pernah lihat saya tapi mau beriman kepada saya. Kalian beriman karena lihat saya, kalian sahabat saya. Tapi mereka itu gak pernah lihat saya, mau beriman kepada saya. Makanya umat Nabi Muhammad diberikan privilege oleh Allah. Di antaranya taubat dengan cara yang sangat indah sempurna. Umat Nabi Musa, nih ada kotoran di pakaiannya. Bagaimana cara membersihkannya? Sobek. Belum dianggap itu selesai najisnya kecuali kalau disobek. Sobek. Musyrik, pengen taubat, bunuh diri. Bunuh dulu dirinya, baru kemudian tobat. Karena saking kesalnya itu, disuruh tobat enggak lagi, tobat maksiat lagi, tobat pengen bunuh nabinya. Sekarang kata Allah, kalau pengen serius tobat, bunuh diri dulu. Faqtulu anfusakum. Quran surah 2 ayat 54. Umat Nabi Muhammad tidak. Hei, kotor, cuci. Hilang 3 hal, selesai bersih. 1, baunya. 2, warnanya. 3, rasanya. Menghilangkan baunya, bersihkan, cium, selesai. Menghilangkan warnanya, lihat, hilang, selesai. Menghilangkan rasanya bagaimana? Jilat, baik. Sajadah ibu kena kotoran kucing gitu kan, dibersihkan, warna hilang, bau hilang, tinggal rasa. Ibu mau jilat. Itu ghalabatul dzan. Dugaan kita yang paling umum apa? Bersih, selesai, tinggalkan. Berarti bersih, selesai. Kotor, cuci, nggak usah disobek. Makanya saya sering bercanda mengatakan, kalau ada sekarang orang udah dikasih utuh disobek-sobek, lutut sobek, disobek. Itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Tobat, tinggal istighfar, tinggalkan maksiat, selesai. Closing time, doa. Jadi teman-teman, singkatnya kenapa diberikan privilege? Karena umat ini istimewa, mau beriman kepada Allah tanpa pernah melihat Nabi dan mau mengerjakan semua tuntunan dengan baik.